Saudaraku yang terkasih, berangkat daripada kegelisahan banyak orang dan juga fenomena tentang LGBT yang luar biasa, bahkan perlunya kita sebagai orang Kristen menjawab tantangan zaman, maka kali ini kita akan mengupas tentang LGBT dalam kacamata iman Kristen. Apa itu LGBT? Tentu dari singkatannya, maka LGBT adalah lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Kita memahami bahwa gerakan ini atau fenomena tentang LGBT semakin marak di berbagai belahan dunia. Mereka berkampanye dengan luar biasa dan juga mengibarkan bendera mereka sebagai tanda eksistensi dan keberadaan hidup mereka yang memang mereka ingin diakui. Kini gerakan ini makin rajin mempertontonkan, muncul ke permukaan, atau kita sebut sebagai kampanye. Dan tidak malu-malu lagi mereka ada di sekitar masyarakat, bahkan mereka tampil di media sosial. Tanpa malu-malu lagi mereka berpelukan, lain sebagainya ya. Tentu ini merupakan sesuatu yang konyol sekali. Jadi merasa tidak malu mempertontonkan keberadaan diri mereka yang memang secara akal sehat, secara pemahaman kebenaran, bahkan secara etika, moral, dan kebudayaan. Tentu kalau kita berbicara tentang logika dan hati nurani yang sehat, maka kita bisa berkata ini suatu penyimpangan, suatu hal yang berlawanan dari kehendak Tuhan. Dan memang mereka juga masuk ke sekolah-sekolah, dan di sekolah-sekolah sudah ada LGBT, di kampus-kampus, sehingga ya mengerikan sekali. Bukan hanya orang yang tidak percaya loh, orang percaya juga banyak menjadi LGBT. Sehingga kita dapat bayangkan, kalau ini kita akui sebagai kebenaran, atau kita maklumi, bahkan kita anggap sebagai sesuatu yang normal, biasa-biasa saja, maka hati-hati. Dapat kita bayangkan bahwa suatu saat nanti, misalnya kita akan serumah dengan pasangan lesbian. Kita akan serumah dengan pasangan gay, biseksual, transgender. Dan mengerikan sekali ya, kalau mereka misalnya makin hari makin menjadi-jadi, jadi tidak jelas keberadaan hidup manusia ini sebetulnya maunya apa. Maka kita perlu kembali kepada kebenaran firman Tuhan supaya diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Akal kita, pemikiran kita, prinsip kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, sebetulnya siapakah manusia? Kita baca supaya kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan retorika, narasi-narasi yang dibuat, tetapi basicnya adalah kebenaran firman Tuhan. Maka di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak yang merayap di bumi. Suatu hal yang jelas dikatakan bahwa manusia diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Artinya keberadaan Allah yang kudus, yang mulia, yang suci, bahkan yang agung, itu duplikatnya bisa dilihat pada manusia. Memahami kebenaran, mengerti tentang maksud Allah, sehingga dikatakan diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Jelas ya jenisnya, laki-laki dan perempuan. Kemudian Tuhan memberkati mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Bagaimana laki-laki bersetubuh dengan laki-laki bisa beranak? Bagaimana perempuan bersetubuh dengan perempuan bisa beranak? Kemudian logika selanjutnya adalah ketika misalnya diberkati ya di gereja, yang mereka ingin diakui sampai-sampai mereka harus diberkati di gereja. Kalau enggak, kalau misalnya suatu negara sudah melegalkan, gereja tidak mau, wah pendeta bisa dipenjara gara-gara itu. Maka saya dapat bayangkan misalnya, kalau misalnya gereja memberkati, maka apa yang dikatakan oleh gereja? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Bagaimana kita memahami pasangan yang sesama jenis ini bisa menghasilkan keturunan? Ya, sementara kalau kita perhatikan berikutnya dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-23 sampai 24.
Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Wah, indah sekali ya. Inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku. Bagaimana bisa berkata kepada laki-laki, inilah tulang dari tulangku. Wah, inilah daging dari dagingku. Bagaimana bisa berkata kepada sesama perempuan, inilah tulang daripada tulangku, daging daripada dagingku. Maka laki-laki dikatakan akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Istrinya perempuan loh dalam konteks kejadian ini. Bukan istrinya menjadi laki-laki. Mereka ini aneh sekali ya. Sehingga kalau kita lihat misalnya pernikahan mereka, ya laki-laki sudah berdandannya seperti perempuan, tapi tetap keberadaan dia laki-laki. Maka sebetulnya dia terjebak pada keberadaan dirinya yang salah. Terimalah saja dia sebagai laki-laki. Memang laki-laki bukan perempuan. Jadi jangan boy girl, laki-laki perempuan. Jadi dalam bagian ini kita perhatikan bagaimana laki-laki itu meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Ini kan menarik sekali ya. Laki-laki meninggalkan ayah ibu kemudian bersatu dengan istrinya. Tapi kalau laki-laki meninggalkan ayah ibunya demi laki-laki, atau perempuan meninggalkan ayah ibunya demi perempuan, tidak ada dalam konsep Alkitab. Sehingga kita kembali kepada Alkitab. Dan Tuhan memberkati pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Itu dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Jadi manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Manusia tahu tentang kehendak Allah, tentang tujuan semula dia diciptakan. Memahami tentang rencana dan rancangan Allah dalam hidupnya. Sehingga dia ingin memuliakan Allah. Sementara LGBT menyimpang dari kehendak Allah. Dia bukan ingin memuliakan Allah, tapi ingin mengumbar hawa nafsunya. Ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Bukan menunjukkan tentang keberadaan Allah yang sempurna, yang maha. Kita akan terkaget lagi kalau di dalam Alkitab dikatakan ada batasan dalam pernikahan, yaitu laki-laki dan perempuan. Itu di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Jadi manusia sejak semula Tuhan ciptakan untuk suatu pernikahan. Diciptakanlah mereka laki-laki dan perempuan. Yang diciptakan oleh manusia supaya kelihatan keren, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kemudian bisa laki-laki, bisa perempuan. Itu yang namanya biseksual kan. Kemudian transgender, orang mengubah jenis kelaminnya. Yang harusnya tadi jenis kelaminnya perempuan jadi laki-laki. Dari laki-laki jadi perempuan. Ini kan kacau sekali. Kita tidak menghargai anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Kemudian kita menciptakan konsep kita sendiri. Kita melawan kehendak Allah, melawan kodrat Allah dalam kehidupan kita. Dan kekacauan luar biasa. Anda mengharapkan anak, sementara Anda tidak mau menikah dengan lawan jenis. Kan nggak mungkin. Anda mengharapkan diberkati di gereja, tapi Anda tidak mau mengikuti ketetapan kehendak Tuhan. Berarti yang Anda ikuti adalah keinginan hawa nafsu, bukan kehendak Tuhan. Maka nggak ada jalan lain selain daripada bertobat. Karena dosa itu adalah suatu penyimpangan daripada kehendak Tuhan dalam kehidupan manusia. Roma berkata pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dosa itu merusak sistem berpikir, merusak bahkan cara kita memahami tentang hubungan termasuk pernikahan. Jadi manusia ini benar-benar rusak di mata Tuhan. Sehingga sebetulnya sebelum kita memahami tentang fenomena LGBT, maka kita tahu di dalam kisah Alkitab, Kejadian 19 ayat 4 dan 5 itu bicara tentang kondisi orang-orang di Sodom. Pada waktu itu, orang Sodom itu mau menyetubuhi dua malaikat yang datang mengunjungi Lot. Sehingga dikatakan Kejadian 19 ayat 4, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Bayangkan, ini udah kacau sekali. Mereka sudah tidak memahami bagaimana mempunyai suatu hasrat yang benar. Mereka mau mempunyai
hasrat yang salah, yaitu menyetubuhi laki-laki, sesama laki-laki. Jadi Lot memberikan anaknya 2 perempuan, tidak mau mereka. Mereka maunya laki-laki itu yang datang ke situ. Mereka mau pakai katanya. Jadi ayat yang kelima, pasal 19 berkata, mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Pakai mereka itu dalam konotasi bahwa mereka mau menyetubuhi orang yang datang ini. Sehingga dikatakan di dalam kitab Kejadian 13:13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Bahkan Kejadian 18:20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Dosa mereka mencemarkan diri, memuaskan diri dengan hawa nafsu yang salah. Mereka menyimpang, bahkan menentang ketetapan Tuhan. Jadi Alkitab dengan terang juga berkata bahwa Tuhan menentang hubungan yang tidak layak, yang menyimpang ini, hubungan yang tidak wajar. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam Imamat pasal 18 ayat 22, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Ya, jangan tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Itu kekejian. Kemudian di dalam Roma pasal 1 ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Jadi bukan hanya laki-laki yang berlaku tidak wajar, tetapi yang perempuan pun melakukan hubungan atau persetubuhan yang tidak wajar. Kemudian di dalam Roma 1 ayat 7 dikatakan, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ingat, kita nggak bisa berkata, saya dilahirkan dalam gen seperti ini. Ini bukan maunya saya. Saya ini terjebak. Jadi harusnya ini saya laki-laki terjebak jadi perempuan. Jadi merasa Tuhan salah menciptakan dia sebagai laki-laki. Nah, ini sesuatu yang aneh. Bukan Tuhan salah, kamu yang salah. Imamat 20 ayat 13, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan sesuatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi Tuhan memandang ini sesuatu yang keji. Tuhan memandang ini sesuatu yang sesat. Dan mereka harus menerima balasan setimpal dengan perbuatan mereka. Dan di dalam kitab Imamat dikatakan, mereka itu harus dihukum mati. Dan itulah yang terjadi kepada Sodom dan Gomora. Mereka sudah melakukan kekejian, kehidupan yang memuakan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita melihat ya, simbol daripada busur pelangi, ini merupakan simbol yang mereka pakai. Mereka membuat seolah-olah bahwa Tuhan berkenan kepada apa mereka perbuat. Padahal Tuhan sangat benci terhadap dosa. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa, meskipun Tuhan mengasihi orang berdosa. Maka kalau kita tahu kita ada di jalan itu, jangan pernah kompromi, jangan berkata bahwa saya sih nggak mau, tapi saya terjebak. Saya sih nggak mau, tapi gen saya yang berkata bahwa saya ini menjadi tah laki-laki, tah perempuan. Bukan masalah itu. Masalahnya ada pada kita. Kita yang tidak melihat diri kita sebagai pribadi yang sempurna di mata Tuhan. Kita mencari-cari cara untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kalau kita tahu itu dosa, harus kita tinggalkan. Itu kekejian. Dan memang itu mendapatkan suatu hukuman yang berat di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan, pelangi itu simbol bagaimana Tuhan tidak lagi menghukum orang-orang dengan air bah. Dan itu janji Tuhan kepada Nuh waktu Nuh keluar dari air bah. Tapi menjadi salah kaprah dipakai oleh orang-orang atau kaum LGBT ini. Karena di dalam Yeskiel dikatakan pasal 1 ayat 28, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman.
Waktu orang melihat pelangi, harusnya orang kagum terhadap Tuhan. Sembah sujud, Tuhan itu Tuhan yang begitu agung. Dia murka terhadap dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Maka sebetulnya simbol pelangi yang mereka pakai, justru itu simbol menentang kehendak Tuhan, menentang anugerah Tuhan. Kalau kita perhatikan orang yang benar, sama seperti misalnya seorang Yeskiel ini, ketika dia memperhatikan tentang busur itu, maka dia melihat bahwa begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Yang dia lihat apa? Kemuliaan Tuhan, bukan kepuasan hawa nafsunya. Dia kemudian tersungkur sembah sujud. Sehingga jelas Kejadian 9 ayat 11-12 Tuhan berkata, "Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya." Jadi gambaran pelangi ini bukan gambaran perayaan untuk melakukan dosa, tapi gambaran pelangi ini adalah yang benar ya, adalah perayaan tentang kemurahan kasih Tuhan yang tidak menurunkan murkanya dengan cara memusnahkan manusia, tetapi Allah masih memberikan anugerah supaya manusia kembali dan bertobat. Jadi sebetulnya simbol pelangi itu adalah simbol anugerah, di mana Tuhan mau berkata kepada kita bahwa kita ini orang berdosa, harus berhenti dari dosa. Kita harus kembali kepada anugerah Tuhan. Jadi bukan bagaimana kita merayakan dosa, tapi bagaimana kita merayakan kasih Tuhan, anugerahnya yang sempurna bagi kita. Jadi menurut saya, setelah saya pikirkan sebetulnya LGBT ini bukan penyakit. Karena kalau penyakit bisa diobati dengan obat atau dengan terapi psikologis. Bukan juga karena orang terjebak dalam gen pria atau wanita. Bukan juga karena memang dia dilahirkan seperti itu. Ya memang keberadaan saya dilahirkan seperti ini. Tidak. Hati-hati kalau kita berkata seperti itu, berarti kita sedang menghina Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan secara salah. Padahal Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dan kita menjadi makhluk yang memahami tentang kebenaran. Bahkan memahami tentang kemuliaan daripada Tuhan. Jadi jangan pernah menghina Tuhan karena kita berbuat dosa. Harusnya kita bertobat. Nah, ini bukan penyakit. Kita bukan terjebak. Kita bukan dilahirkan seperti itu adanya. Tetapi kita harus bertobat. Berhenti membakar dosa-dosa kita. Dan kembali kepada Tuhan. Kalau kita merasa kita terjebak, salah. Tuhan tidak pernah menjebak kita. Maka sikap gereja terhadap LGBT, ya saya berkata bahwa kita tidak boleh membenarkan perbuatan-perbuatan mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka hidup terus-menerus dalam dosa. Kalau bisa kita teguh mereka. Itu bukan sesuatu yang benar dari kacamata kebenaran firman Tuhan. Kita harus memberitahukan kepada mereka bahwa mempunyai risiko yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan benci terhadap dosa. Ini suatu perbuatan yang keji. Bahkan harus dihukum mati. Itu dalam imamat. Dan saking marahnya Tuhan, maka terjadilah apa yang disebut dengan kejadian di Sodom dan Gomora. Tuhan membakar kota itu. Tapi yang pasti bahwa gereja harus memberikan disiplin kepada mereka yang hidup dalam dosa. Kalau mereka memang merasa, oh saya ini seorang yang lesbi atau gay atau lain sebagainya itu, maka kalau orang itu bertobat, gereja harus membina, mengarahkan, dan memimpin dia ke dalam kebenaran. Tapi kalau orang itu tidak bertobat, maka gereja tidak boleh memfasilitasi ibadah bagi kaum gay atau ibadah bagi kaum lesbi, ibadah bagi orang percaya saja. Mau dia gay, mau dia lesbi, ya itu urusan dia. Tapi kita tidak memfasilitasi kepada mereka. Tapi siapapun yang mau datang ke gereja, ya datang saja. Tapi dia bukan sebagai pribadi yang dalam komunitas. Dia menyebut diri sebagai, oh saya komunitas gay atau lesbi atau lain sebagainya. Jadi gereja tidak memberi fasilitasi ibadah secara khusus bagi mereka, itu maksud saya. Kemudian gereja tidak boleh melakukan pemberkatan pernikahan terhadap mereka. Harus tegas bahwa mereka harus hidup, bertobat, menunjukkan tentang kesaksian iman Kristen, dan kalau sudah bertobat baru boleh melayani. Kalau tidak ada kesempatan untuk mereka melayani. Gereja harus melayani mereka, betul.
Gereja harus membimbing mereka. Benar sekali. Gereja harus mengasihi mereka. Iya, tidak ada kebencian gereja terhadap mereka. Yang gereja benci atau Tuhan benci adalah pelanggaran-pelanggaran dosa yang mereka perbuat. Dan mereka memang harus dibawa kepada Tuhan supaya bertobat. Karena apa? Mereka tidak melihat citra mereka yang benar, gambar mereka yang benar. Maka mereka harus berjumpa dengan Tuhan untuk mengalami pemulihan. Itulah tugas gereja. Hukuman terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan LGBT dikatakan di dalam Yudas 1 ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan perjabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi api yang membakar Sodom dan Gomora itu sebagai simbol bahwa mereka dihukum Tuhan. Mereka menanggung siksaan api kekal yang binasa selama-lamanya. Ini bukan main-main, ini serius. Jadi dosa LGBT kejahatan yang besar di mata Tuhan. Kalau nggak bertobat, maka menanggung siksaan api kekal. Dan doa saya adalah supaya kita bertobat ya, kalau kita ada di situ. Dan doa saya adalah supaya kita menjaga diri kita, tidak terjerumus di dalamnya. Supaya kita terus menjadi saksi, memberitakan kebenaran dengan sungguh-sungguh, menyampaikan firman Tuhan. Sehingga ya semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh dan jiwa kita dan tubuh kita terpelihara secara sempurna dengan tidak bercacat sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3. Jadi kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dengan roh, dengan jiwa, dengan tubuh yang terpelihara dengan baik dan sempurna tak bercacat, itulah yang semestinya kita jaga di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.